wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في حديث غيره من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hamdan wa syukran lillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali melalui via meeting Zoom ini dengan nikmat kudrah dan iradahnya Allah. Maka mari kita aplikasikan daripada nikmat-nikmat itu dengan cara menuntut ilmu ya Allah. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian Syama'il Muhammadiyah yang masih pembahasan terkait dengan sifat ibadah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, kita sudah sampai di nomor hadis yang ke 289. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أحمد بن مني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. Baik. Hadis kali ini menceritakan tentang sifat sholat ibadah Nabi. Kalau yang dimaksud dengan ibadah Nabi, lebih fokusnya kepada ibadah sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau yang dibicarakan tentang maktubah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling sempurna menjalankan maktubah. Tapi yang sunnah, kalau ibaratnya dikatakan yang ibadah Nabi itu adalah ibadah yang sunnah. Yang dimaksud adalah ibadah yang sunnah. Karena kalau yang wajib tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan adalah bagaimana sifat Nabi kalau menjalankan ibadah yang sunnah. Maka dalam hal ini, hadis ini menjelaskan tentang salat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dengan salat rawatib, salat yang mengiringi salat yang wajib. Maka kata Ibnu Umar berkata, "Shallaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku pernah salat bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Maka kalau kita hitung di dalam hadis ini dijelaskan sholat yang mengiringi sholat maktubah itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ada 8 rakaat di dalam hadis ini. Ini yang dinamakan dengan sholat rawatib muakkad. Rawatib muakkad. Maka hadis yang lain ada nanti dijelaskan bahwasanya salat Nabi itu pernah 12, pernah juga 10, pernah juga 8. Hadis yang lain menjelaskan haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub an Nafi an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar juga mengatakan qala haddatsatni Hafsah. Berkata kepadaku Sayyidah Hafsah. Siapa Hafsah? Sayyidah Hafsah adalah salah satu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri daripada Umar ibnul Khattab.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini hina yatlu'ul fajru wa yunadil munadi. Qala Ayyubu wa urahu qala khafifataini. Nah, maka dalam hadis ini dijelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjalankan 2 rakaat yang ringan. Ketika ditambah dikomentari oleh Ayyub, perawi hadis yang lain, dikatakan 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat yang ringan. Hina yatlu'ul fajr, berarti sebelum subuh, ketika fajar tiba. Ketika fajar tiba sebelum sholat subuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konsisten menjalankan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Hadis lain menjelaskan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Marwan Al-Fazari, an Ja'far bin Burqan, an Maimun bin Mihran, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar juga dikatakan bahwa hafiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Aku pernah menjaga, kata Ibnu Umar, aku menjaga amanah daripada atau wasiat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga 8 rakaat solatnya. Maksudnya adalah rawatibnya. Kapan itu? Rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya. Ini sama seperti hadis yang pertama tadi yang menjelaskan tentang 8 rakaat solat rawatib muakkad yang mengiringi solat maktubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar wa haddatsatni Hafsah bi rak'atil ghadah. Nah, tapi Ibnu Umar menambahkan, haddatsatni Hafsah bi rak'atil ghadah walam akun arahuma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyidah Hafsah menambahkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan 2 rakaat ketika ghadah. Ghadah itu ketika matahari sudah naik sepenggalah, artinya waktu duha. Waktu duha Nabi menambahkan 2 rakaat. Kalau kita biasanya menyebutkan juga salat syuruk, salat sunnah syuruk, maka 2 rakaat ditambahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Ibnu Umar, yang menarik di sini adalah kata Ibnu Umar, tetapi saya tidak pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat syuruk itu. Saya hanya mendengar berita daripada Hafsah, tapi saya tidak pernah melihat. Nih, kita lihat bagaimana amanahnya seorang perawi hadis. Jadi kalau tidak pernah dilihat, dikomentari tidak pernah melihat. Kalau pernah melihat, ya dikatakan saya melihat dan saya menjalankan. Nah, begitu perawi-perawi hadis menjalankan, menjaga amanah ilmiah. Kemudian hadis yang lain menjelaskan haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Bishr bin Mufaddal, an Khalid Al-Hadza, an Abdullah bin Syaqiq qala, sa'altu Aisyah, sa'altu Aisyah. Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini. Dari hadis yang dari disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa ba'da al-maghrib thintain, dan setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'da al-isya 2 rakaat. Wa qabla al-fajr thintain. Berarti di dalam riwayatnya Sayyidah Aisyah ditambahkan 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh, sebelum subuh. Artinya muakkad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, ditambah 2 rakaat sebelum fajar. Itu kalau riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian haddatsana di hadis yang lain disebutkan haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Asim bin Damrah yaqul sa'alna 'Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar.
Kata Asim bin Damrah, saya pernah bertanya kepada Sayyidina Ali tentang salat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu siangnya. Maka kata Sayyidina Ali, faqala innakum la tutiquna dzalika. Kata Sayyidina Ali, kalian bertanya tentang salat baginda Nabi di siang hari, tapi kalian tidak akan pernah sanggup melakukan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah, maka kata saat itu dijawab oleh yang bertanya, qala qulna man ataka dzaka minna. Ya memang mungkin kami tidak sanggup melakukan, tapi siapa tahu ada di antara kami yang sanggup melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap berita, informasi atau sebuah syariat yang mungkin kita ingin menyamakan dengan ibadahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak sanggup. Tentu tidak sanggup. Tetapi kalau disiarkan, siapa tahu yang mendengar informasi itu sanggup melakukan. Memang kita mungkin nggak sanggup melakukan, tapi siapa tahu ada kalangan yang sanggup melakukannya, maka kita akan mendapatkan saham pahalanya. Karena syiarnya dari kita. Nah, maka sahabat itu mengatakan, ya memang kami tidak sanggup melakukan, tapi siapa tahu dengan informasi ini kami menyampaikan kepada yang lain dan yang lain ada yang sanggup melakukan. Nah, maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Faqala kana idza kanat asy-syamsu minha huna kahayatiha minha huna indal asri shalla raka'ataini. Ini disebutkan Sayyidina Ali itu dengan bahasa isyarat. Bahwasanya ketika matahari itu sudah mulai naik di sepenggalah di sekitaran ini, seperti seakan-akan matahari yang mau masuk ketika asarnya. Jadi maksudnya ketika sudah di matahari itu sudah di sepenggal, ketika naik sepenggal mau turun. Maka ketika sepenggal mau naik ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah atau biasanya kita sebut dengan sholat sunnah syuruk. Ya. فإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا. Maka ketika dijelaskan oleh Sayyidina Ali, ketika matahari itu dengan takarannya di atas sudah menuju sepenggalah ingin menuju ke kepala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Berarti ini menunjukkan adalah sholat rawatibnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum zuhur. Maka ada yang memasukkan bahwasanya yang muakkad itu ditambah 2 rakaat sebelum 2 rakaat zuhur atau disebut dengan sholat sunnah awabin. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah awabin, ya para ulama menyebutkan sholat sunnah awabin, dan kemudian baru 2 rakaat qobliyah zuhur. Nah, maka sholat sunnah awabin ini ada para ulama juga menyebutkan ini juga termasuk muakkad yang sering dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muakkad itu adalah sholat sunnah yang konsisten dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka termasuk 4 rakaat sebelum zuhur. Wa yusalli qabla zuhri arba'an. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 4 sebelum ini apa namanya? 4 sebelum zuhur. Wa ba'daha rak'ataini, ya. Wa ba'daha rak'ataini, dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa qabla al-'asri arba'an, dan sebelum asar itu 4 rakaat. Jadi sholat maktubahnya termasuk ya, kalau kita hitung nanti sholat maktubah termasuk 2 rakaat sebelum asar. Tapi 2 rakaat sebelum 2 rakaat sunnah qobliyah itu tidak termasuk daripada muakkad. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu baina kulli rak'ataini. Yafsilu baina kulli rak'ataini bit taslimi 'alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin
wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. 4 rakaat yang dimaksud itu adalah 4 rakaat yang diselangi dengan salam. Maksudnya adalah yang diselangi dengan salam, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Maka kalau kita hitung, di dalam hadis ini disebutkan berapa rakaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah dalam sehari semalamnya. Ini maksudnya sholat sunnah di siang harinya. Tidak terhitung sholat qiyamul lailnya Nabi, tidak terhitung. Jadi ini sholatun nahar, disebut dengan sholatun nahar. Maka disebutkan 2 rakaat yang dijalankan, ya, 2 rakaat ketika matahari naik sepenggalah. Artinya 2 rakaat syuruk. Kemudian 4 rakaat ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, sudah 6. Ya. Kemudian ditambah 4 rakaat sebelum asar, ya, tambah 10. Jadi 10. Terus kemudian ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Maka semuanya 12. Maka ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan sholat sunnah rawatib, sholatun naharnya 12 rakaat. Maka tidak heran di dalam hadis yang lain disebutkan siapa saja yang menjalankan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka dia akan dibangunkan istana di surganya nanti. Dan juga di dalam hadis yang lain juga kita dapatkan hadisnya termasuk hadis yang sahih, muttafaqun alaih, juga ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an qabla al-'asri, ya, hurrima alaihi yamsashun nar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ya, akan diharamkan kulitnya disentuh oleh api neraka. Itu janji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melakukannya mungkin gampang, tapi konsistennya yang sulit. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kata Nabi akan diharamkan kulitnya disentuh oleh api neraka. Maka kalau kita dahulu sering sekali diberikan wasiat oleh guru-guru kita agar sama seperti wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah agar tidak meninggalkan 2 rakaat witir sebelum tidur, dan puasa paling tidak 1 bulan itu minimal 3 hari, jangan ditinggalkan. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, tapi guru kami tidak mengatakan 4 rakaat setelah zuhur, tapi beliau mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini wasiat guru kami kepada murid-muridnya agar tidak pernah ditinggalkan, agar terus konsisten. Maka hal yang serupa pun saya wasiat kepada jamaah-jamaah sekalian, semoga bisa istiqomah untuk menjalankannya. Kemudian kita masuk sedikit tentang bab sholat duha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Babu sholat duha. Ini boleh dibacakan babu sholat duha, boleh dibacakan babu sholat duha. Kalau babu sholat duha berarti ada yang dibuang kalimatnya. Apa itu? Babu maja'a fi sholat duha atau babu fi sholat duha. Ada mudhafnya yang dibuang. Jadi cuman mudhaf ilihnya. Ada jar dan majrur, afwan. Majrurnya yang ada jarnya, huruf jarnya dibuang. Jadi babu sholat duha. Tapi boleh juga babu sholat duha. Kalau babu sholat duha itu namanya isim hikayah, secara hikayah. Maka dalam hadis ini disebutkan haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud Tayalisi akhbarana Syu'bah an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah
akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Di dalam hadis ini ditanyakan oleh seorang sahabat, sahabiyah namanya Muadzah, ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan sholat duha? Kata Sayyidah Aisyah, na'am, arba'a raka'atin wa yazidu masya Allah. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat duha 4 rakaat, dan bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan daripada 4 rakaat itu. Hadis yang lain menyebutkan haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsani Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi' Az-Ziyadi an Humaid At-Tawili an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Di dalam hadis riwayatnya Anas bin Malik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan sholat duhanya 6 rakaat. Nah, jadi beda-beda riwayatnya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Nah, nanti kita simpulkan. Bahkan nanti kita akan temukan hadis dari Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat duha. Nah, kita lihat nantinya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, akhbarana Syu'bah an Umar bin Murrah, an Abdurrahman bin Abi Layla, qala ma akhbarani ahadun annahu ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتمم الركوع والسجود. Dijelaskan oleh, ini nama sahabatnya adalah Abdurrahman bin Abu Layla. Diriwayatkan bahwasanya yang menyampaikan informasi kepada saya, ya, seseorang yang pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha, dan itu hanya satu orang yang menyampaikan. Siapa itu? Ummu Hani. Ya, Ummu Hani. Terus kemudian dikatakan oleh Ummu Hani ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah, ya, pernah masuk ke rumahnya Ummu Hani, ya, pernah masuk ke rumahnya Ummu Hani. Kalau diperhatikan, ya, Ummu Hani itu adalah eh, apa sepupunya baginda Nabi, termasuk ponakannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Ummu Hani, dilihat di waktu saat itu dari ketika ketika Fathu Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat sebanyak 8 rakaat. Itu ketika Fathu Mekah. Dan ketika Ummu Hani mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat, melakukan sholat seringan seperti ini. Artinya 8 rakaat yang Nabi jalankan itu saat itu ringan, ya, ringan. Maksudnya 2 rakaat yang pendek-pendek sampai 8 rakaat, tetapi juga sempurna rukuk dan sujudnya. Berarti ketika rukuk dan sujudnya ada tumak nina. Maka bisa jadi ini sholatnya pun sholat dalam bentuk sujud syukur ketika Fathu Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya di rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Waqi', haddatsana Kahmasu Ibn Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah, ya, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjalankan sholat duha? Qalat la illa an yaji'a min maghibihi. Ini kita perhatikan hadis ini. Kata Sayyidah Aisyah bahwasanya ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan sholat duha? Apa yang Sayyidah Aisyah menjawab? Tidak. Illa ayyaji'a min maghibihi. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari perjalanannya.
Apa maksudnya? Ini kalau kita baca syarahnya daripada hadis ini mengatakan bahwasanya bukan maksud la di sini yang dikatakan Sayyidah Aisyah tidak pernah, bukan maksudnya menafikan, meniadakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha. Tapi ini la di sini maksudnya adalah tidak pernah Sayyidah Aisyah melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha, dan sholat duhanya ya kecuali kata Sayyidah Aisyah kecuali pulang dari perjalanan. Maksudnya apa? Begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kontekstualisnya kita lihat secara historisnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan perjalanan atau tidak pun perjalanan. Misalnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya kalau tidak ada melakukan perjalanan, berarti setelah sholat subuh selesai, maka saat itu Nabi selalu beraktivitas. Biasanya ada halaqah bersama para sahabat hingga menjelang syuruk. Maka saat itu semua sholat Nabi, ibadah Nabi bisa jadi Nabi menyempurnakannya di masjid. Dan Sayyidah Aisyah tidak melihatnya. Makanya oleh karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat sholat itu yang dimaksud dengan sholat duha. Tapi pernah dalam beberapa seketika ketika Nabi pulang dari perjalanan, maksudnya saat itu diiringi oleh Sayyidah Aisyah. Biasanya ketika Nabi sudah hampir menuju sudah mendekati rumahnya, Nabi itu masuk ke masjid dahulu. Karena masjid kan rumah Nabi di dalam masjid. Nah, jadi di masjid itu Nabi berhenti sejenak kemudian sholat. Nah, sholat itu bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan Sayyidah Aisyah menganggap antara dua. Bisa jadi itu sholat duha, bisa jadi itu sholat tahiyatul masjid. Maka Sayyidah Aisyah juga mengatakan ini di antara apakah itu sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Yang jelas di dalam hadis ini bukan menafikan, meniadakan sholat sunnah baginda Nabi atau sholat sunnah duha yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Karena jelas di hadis sebelumnya Sayyidah Aisyah mengatakan 4 rakaat yang pernah dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi dalam beberapa ketika Sayyidah Aisyah tidak melihatnya. Nah, berarti ada beberapa seketika juga Sayyidah Aisyah tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah duha di rumahnya. Nah, maksudnya seperti itu. Di dalam satu hadis lagi insyaallah, dalam hadis yang lain disebutkan hadatsana Ziyad bin Ayyub, hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Ini kita jelaskan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Baik, hadis-hadis yang tadi yang ingin kita katakan bahwasannya eh, ibadah sunnah itu luas, ya, luas sekali. Maka oleh karena itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya yang lain, dilarang siapa saja sunnah itu adalah tidak mencela orang yang meninggalkannya. Itu salah satu definisi apa namanya istihsan atau ibadah sunnah. Ya, bukan sunnah dalam bentuk hadis ya, ibadah sunnah. Atau disebut dengan ibadah yang mustahab. Maka mustahab itu adalah tidak dicela orang yang meninggalkannya. Maka haram hukumnya, berdosa hukumnya kalau kita mencela atau menggosipi saudara yang tidak melakukan yang sunnah. Nah, ini jadi sebuah hukum. Nah, jadi tidak boleh mencela atau menggosipi saudara-saudara kita yang tidak melakukan sunnah. Jadi terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, terkadang juga tidak melakukannya. Cuman ada beberapa sholat ya ibadah-ibadah Nabi yang konsisten seakan-akan menjadi wajib bagi Nabi. Nah, tapi juga di kali yang lain karena ini hukumnya sunnah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak menganjurkan kepada sahabat, kecuali sahabat ingin mengikutinya sendiri seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Seperti itu. Jadi ibadah yang sunnah itu adalah ibadah yang tidak memberatkan dan tidak boleh dicela orang yang meninggalkan yang sunnah tersebut.
Tetapi kalau kita ingin mencari salah satu keridhaannya Allah, perbanyak melakukan yang sunnah. Ya, perbanyak melakukan yang sunnah. Cuman yang sunnah ini masalahnya bukan berat dalam melakukannya, tapi apa? Yang berat itu adalah konsistennya yang berat. Maka nggak heran kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin melakukan sesuatu dimulai dari yang kecil tapi konsisten itu lebih baik daripada mulai dari yang besar terus kemudian nggak konsisten. Maka oleh karena itu, eh, mari kita lebih meningkatkan kesunahan-kesunahan, salah satunya sebagai wujud cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, bukan hanya mengaku cinta, bukan hanya banyak solawat di lisan, tapi juga banyak mengamalkan sunnah-sunnah yang pernah dijalankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan dengan aksinya. Nah, ini adalah sebagian daripada juga nasihat-nasihat guru-guru kami yang pernah kami belajar Syama'il Muhammadiyah bersama beliau. Baik, ini yang dapat kami jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan masih di dalam bab salat duhanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat saja. Baik, langsung kita lanjutkan.